أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء إلى يوم المنتهى أما بعد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ucapan syukur, ucapan pujian yang menandakan tingkatan seorang hamba mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ucapan yang menandakan bahwasannya dia adalah seorang muslim yang selalu mengingat nikmat-nikmat Allah, yang selalu mengingat karunia-karunia Allah, baik dalam keadaan ketika dia sehat, ketika dia sakit, ketika dia sedang lapang, ketika dia sedang sulit. Ucapan alhamdulillah maka menunjukkan beratnya atau tingginya keimanan seorang muslim. Dia bisa melihat sebuah rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kejadiannya, sehingga lisannya selalu berzikir dan selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam selalu kita haturkan, selalu kita curahkan kepada Nabiullah, Nabi terakhir yang diutus kepada umat terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah melewati masa-masa di awal keislaman. Beliau telah berjuang, beliau telah dihinakan, beliau telah disiksa. Kemudian sahabat-sahabat beliau pun juga telah disiksa, dianiaya. Bahkan sampai mengharuskan beliau keluar dari kota kelahiran tercinta beliau, meninggalkannya, hijrah ke tempat yang lebih baik demi meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sebuah perjuangan yang perlu diingat oleh kaum muslimin. Perlu dijadikan teladan. Bagaimana terkadang seorang muslim merasa takut kehilangan dunianya, kemudian dia menghilangkan akhiratnya demi mencapai ambisi dunianya. Lihat bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya meninggalkan segala semua yang mereka punya di kota Mekah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah Allah meninggalkan mereka? Tidak. Justru Allah Subhanahu wa taala makin memuliakan mereka, makin mengagungkan mereka. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Bahkan mereka yang termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam, mereka yang mengikuti Rasulullah walaupun pernah dengan cobaan, sampai akhirnya mereka terjun ke medan perang yang kita kenal sebagai perang Badar. Allah katakan kepada mereka, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Lakukanlah segala sesuatu yang kalian inginkan, karena sesungguhnya aku telah mengampuni kalian. Besarnya keutamaan, besarnya perjuangan mendatangkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam tersebut kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, anak-anak beliau, kemudian sahabat-sahabat beliau, dan juga keselamatan untuk seluruh kaum muslimin dimanapun kita berada dan bagaimanapun keadaan kita. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu mensyukuri nikmat Allah, terutama dalam keimanan, masih dalam keislaman. Betapa banyak orang yang tidak disangka-sangka, yang kita kenal kesolehannya, kemudian dia keluar dari jalan yang lurus. Kita sudah kabarkan bahwasannya jalan Allah itu adalah satu, sedangkan di kanan kirinya adalah jalan-jalan syaitan. Maka bisa jadi seseorang di malam hari dia bertakwa kepada Allah, dia menjaga syariat-syariat Allah, tapi di pagi harinya dia berpaling. Bisa jadi di pagi harinya dia menjalankan ketaatan, tapi di siang hari atau di sore harinya dia melakukan kemaksiatan.
Betapa mudahnya terkadang seorang manusia tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga melakukan dosa-dosa. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya kalian wahai manusia hanya punya satu permasalahan. Dan satu permasalahan tersebut hanya punya satu solusi. Ya. Satu permasalahan dan hanya satu solusi. Para sahabat mengatakan, apa itu wahai Amirul Mukminin? Ya, apa itu wahai pemimpin kami? Permasalahan kalian cuma satu, yaitu apa? Dosa. Mudah bagi kita terjerumus ke dalam dosa. Tapi ketika seseorang terjerumus ke dalam dosa, hanya satu solusinya, yaitu apa? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampunan sama Allah, minta maaf sama Allah, mengakui dosa yang telah diperbuat, berjanji tidak akan mengulangi dosa tersebut, datang kepada Allah, merengek kepada Allah. Ya. Bahkan sebuah aib ketika seseorang melakukan dosa, kemudian dia malah sombong dengan dosa tersebut. Kemarin aku baru bisa minum-minum, pamer ke teman-temannya. Kemarin ya saya berhasil masuk rumah warga jam sekian. Kosong loh ini. Malah apa? Memberitahu aibnya kepada saudaranya. Kemudian menceritakan kalau dia telah melakukan dosa ini dan itu. Ya, bukannya dia mengakui di hadapan Allah, kemudian dia minta maaf sama Allah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ya, kullu bani Adam atau kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Ya, semua anak cucu Adam tidak ada terkecuali, ya, kecuali para nabi, bahkan nabi pun bisa terjatuh. Yang terselamatkan dari dosa adalah mereka para nabi dan rasul, karena mereka diampuni oleh Allah. Semua Bani Adam melakukan kesalahan, melakukan dosa, terjerumus ke dalam dosa, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Tapi apa? Sebaik-baik mereka yang terjatuh ke dalam dosa tersebut adalah mereka yang bertaubat, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, minta ampun sama Allah, ya, minta dimaafkan, minta disucikan. Ya, mereka adalah sebaik-baik mereka. Dan kita tempatnya memang, ya, ada sebuah perkataan yang mengatakan al-insan makanul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Kalau ada manusia yang nggak pernah salah, nggak pernah lupa, nah, manusia atau bukan ini? Ya, jadi-jadian. Ya. Karena kalau namanya manusia pasti apa? Salah dan lupa. Makanya salah ketika seseorang menikah. Tujuannya apa? Mencari pasangan yang sempurna. Gak akan ada. Ada yang seperti ini menjomblo seumur hidup. Ya. Sebaik apapun laki-laki, sebaik apapun perempuan, pasti dia pernah melakukan kesalahan. Dia pernah lupa, dia pernah terjatuh ke dalam dosa. Tapi yang terbaik dari mereka adalah mereka yang kembali ke jalan Allah. Mereka yang mau bertobat, mereka yang mau mengakui kesalahan-kesalahannya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka meminta ampunan dari dosa-dosa kita, ini adalah perkara yang selalu dilakukan Rasulullah. Bahkan Rasulullah melakukan hal ini dalam satu hari 100 kali. Beliau adalah seorang yang Allah turunkan padanya wahyu. Beliau adalah seseorang yang telah dijamin masuk surga, dijamin dijauhkan dari neraka, diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Tapi dengan itu apa? Beliau terus meminta ampun kepada Allah. Maka barang siapa yang hubungannya dengan Allah baik, ketika dia melakukan kesalahan, dia ingat kepada Allah. Ketika dia jatuh ke dosa, dia minta ampun sama Allah. Hubungannya dengan Allah baik, ikatannya baik dengan Allah.
ya, maka urusannya akan baik. Tapi barang siapa yang hubungannya buruk dengan Allah, ya, maka hubungannya dengan selainnya akan buruk, atau urusan yang lainnya pun juga akan buruk. Inilah Islam. Ya. Islam itu sendiri adalah akhlak. Ya. Islam itu sendiri mengajarkan kepada akhlak mulia. Ya. Tidak ada dalam ajaran Islam itu yang memerintahkan kepada keburukan. Ya. Semua yang buruk-buruk dilarang oleh Islam. Segala yang baik-baik diperintahkan dalam Islam. Kita sudah bahas adil, jujur, husnudzon. Allah melarang membicarakan saudaranya, menyebarkan aib, menyebarkan fitnah. Ya, semua itu dilarang dalam Islam. Menjelekkan saudaranya, semua yang jelek-jelek dilarang. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku dikutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Ya, dan akhlak yang paling utama diluruskan adalah hubungan antara seorang hamba dengan penciptanya. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika urusannya dengan Allah itu baik, maka mulailah seorang hamba ya memperbaiki urusannya dengan sesamanya. Ya. Maka dalam pembahasan kita malam hari ini, yaitu yang berkaitan tentang memaafkan dan maaf. Maaf dan memaafkan ini partner yang tidak terpisahkan sebenarnya. Ya, beda ya. Maaf dan memaafkan. Maaf itu terjadi kapan? Ketika seseorang berbuat kesalahan. Ini lebih mudah dilakukan. Karena terkadang orang ketika melakukan salah dia sadar dirinya salah sehingga dia minta maaf. Ini lebih mudah. Tapi memaafkan itu lebih berat. Karena kenapa? Posisinya dalam keadaan benar, sedangkan orang lain salah. Bagaimana dia akhirnya bisa apa? Nah, memaafkan orang lain, menerima kesalahan orang lain. Ya. Inilah memaafkan. Para ulama terkadang membahaskan memaafkan dengan kelapangan dada. Agar apa? Kadang ada orang yang minta maaf, kemudian apa? Iya, saya sudah maafkan. Tapi apa? Hatinya belum. Tapi hatinya masih jengkel. Hatinya masih ngedumel. Walaupun mulutnya apa? Iya. Nah, makanya selalu dibahaskan memaafkan dengan kelapangan dada, yaitu memaafkan secara lisan, kemudian juga secara hatinya. Ini berat sekali dilakukan. Ya. Meminta maaf ya, itu bisa datang dari semuanya. Tapi terkadang berat juga. Kapan? Ketika seseorang memiliki jabatan pimpinan kepada bawahannya, ya, suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, orang tua kepada anaknya, kepada kerabatnya, merasa dirinya mungkin dalam harta Allah berikan dia lebih kaya daripada saudaranya. Mungkin secara jabatan dia lebih tinggi daripada orang lain. Mungkin secara kedudukan di desa dia lebih diutamakan dibandingkan warga yang lain. Sehingga untuk mengucapkan maaf dia berat. Ya. Sehingga dalam hal ini saja yang dia jelas-jelas salah terkadang masih berat dilakukan orang lain. Apalagi sampai pada taraf memaafkan. Ini tingkatan yang lebih tinggi lagi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat surah Al-Imran, ya, ayat 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra." Ya. Mereka orang-orang yang berinfak dalam keadaan mudah atau dalam keadaan sulit. Ini semuanya bersangkut pautan. Ya. Ketika seseorang bisa berinfak dalam keadaan yang mudah, ini hal yang wajar. Ya. Sebagaimana orang kadang apa? Merasa dirinya melakukan kesalahan, kemudian dia meminta maaf. Ya. Wadharra, ataupun dalam keadaan yang sulit, dia sedang butuh, ya, tapi kemudian Allah atau ada orang yang minta-minta. Dia cuma punya satu nasi, kemudian ada orang datang minta nasi.
Dia dalam keadaan butuh itu juga. Maka selayaknya juga seperti orang-orang yang apa? Melakukan kesalahan tapi tidak mau melakukan atau mengakui kesalahannya. Atau karena dia memiliki jabatan berat. Kalau saya minta maaf, nanti wibawa saya turun. Kalau saya mengakui, nanti jabatan saya turun. Ya. Berat bagi dia meminta maaf. Tapi Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Ya, jadi dalam setiap keadaan ibadah semuanya bersangkut pautan. Dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sulit. Ya, dan ini beda nantinya. Seseorang yang berinfak dalam keadaan yang mudah dapat pahala atau enggak? Pahala. Orang yang berinfak dalam keadaan sulit dapat pahala? Dapat pahala. Pahalanya sama atau tidak tadi? Pahalanya sama atau tidak? Tidak. Ya. Ketika seseorang dapat harta 1 miliar. Ya. Amin insyaallah ya. Kemudian sedekah 1 juta. Mudah atau enggak? Mudah. Atau kalau ada orang nih dapat 1.100.000. Kemudian apa? Sedekah 1 juta. Berat atau enggak? Berat. Ya, sebelumnya masih sisa nolnya banyak. Sekarang cuma tinggal sisa 5. Ya, jadi 100.000 saja. Lebih berat. Ya, dan ini menunjukkan nantinya bagaimana pahala yang akan dia miliki. Ya, orang ketika dalam keadaan mudah, dia mudah untuk mengeluarkan sedekah. Tapi dalam keadaan sulit, disinilah Allah menguji dia. Mampu enggak untuk tetap sedekah? Ya, dalam keadaan dia berbuat salah. Ketika dia dimudahkan oleh Allah dalam meminta maaf, ya, dalam posisi memang dia salah, dia tidak memiliki kedudukan, dia juga tidak terlalu dimiliki harta, diberikan harta oleh Allah, ya, mungkin mudah bagi dia. Tapi ketika dia punya jabatan, dia punya harta, dia ditinggikan derajatnya, kemudian dia ingin minta maaf atau dia berbuat salah, di sini Allah menguji. Mampu nggak dia untuk apa? Minta maaf. Dan segala sesuatu yang kita rencanakan itu lebih memiliki pahala yang lebih besar. Ya. Tadi kita lihat orang yang mengeluarkan sedekah dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sulit. Beda lagi pahalanya dengan seseorang yang mengeluarkan sedekah dengan dia sudah memanagenya, dia sudah mengaturnya. Jadi bagaimana? Dia simpan 1 hari misalnya 10.000 atau 5.000 ya setiap hari. Kemudian apa? Nanti kalau ada orang yang minta kepada saya, butuh kepada saya kasihkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita bersedekah dengan harta yang lebih baik atau harta yang paling baik. Sehingga kalau dia dapat harta ini, uang yang baru dia simpan. Kemudian untuk apa? Untuk dia sedekahkan. Dia simpan. Memang dia sudah siapkan. Dari rumah dia sudah bawa. Kalau ada yang membutuhkan dia kasihkan. Ini pahalanya lebih besar dibandingkan orang yang apa? Lagi keluar rumah, niatnya beli jajan, kemudian ketemu orang yang membutuhkan dibantu. Ini beda. Ya. Dalam setiap amalan. Kemudian dalam sholatnya misalnya. Dia sudah siapkan mau sholat, dia pakai pakaian terbaik, dia pakai wangian terbaik. Dengan orang yang datang sholat dengan pakaian apa adanya saja, ya, entah itu wangi atau bau, beda pahalanya. Ya, mereka yang menyiapkan ibadah itu akan mendapatkan pahala yang lebih baik, yang lebih banyak dibandingkan orang yang tiba-tiba melakukannya. Orang yang dari malam sudah niat, insya Allah saya mau bangun pagi sholat tahajud, kemudian dia sholat, ini pahalanya lebih besar dibandingkan orang yang apa? Tidur kemudian terbangun tengah malam dan dia sholat tahajud. Maka setiap muslim merencanakan, ya, untuk mencapai amalan terbaik dan pahala terbaik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Ini sebagai contoh. Kemudian Allah melanjutkan wal kadhiminal ghaidh. Ya. Dan mereka
yang menahan amarahnya. Kadhimil ghaidh dalam bahasa Arab itu dikatakan orang yang mampu melampiaskan amarah tapi dia menahannya. Seorang pemimpin kepada bawahannya bisa nggak marah? Tapi dia tahan. Seorang suami kepada istrinya bisa marah, bisa menghukum, tapi kemudian dia tahan. Inilah kadhimil ghaidh. Ya. Mereka yang menahan amarahnya padahal dirinya mampu. Ya. Kemudian di sisi lain Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan terkait kadhimil ghaidh, ya. Man tajarra'a 'abdun jar'atan afdala indallah min jar'ati ghaidin yaqdimuha ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu yang lebih utama bagi diri seorang hamba, ya, selain dari amarah yang dipendamnya. Ya, dia mampu melampiaskan amarahnya tapi dia pendam dengan satu hal, yaitu meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Man kadhama ghaidan wa huwa yastati' an yunaffidahu, da'ahu Allah yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyirahu fi ayyil huri sya'a." Barang siapa yang mampu meredam amarah padahal ia mampu melampiaskannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebutnya pada hari kiamat di hadapan para makhluk. Lalu dia dipersilahkan memilih bidadari yang dia inginkan. Ya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Yang menahan amarah saja ini sudah mendatangkan banyak sekali kemanfaatan. Kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhonya. Di sisi lain di surga nanti kita dibebaskan memilih bidadari-bidadari yang kita inginkan. Gak ada di sini yang gak mau bidadari. Ya. Ada. Maunya bidadara, gak ada. Ya. Nah, dalam hadis ini atau dalam ayat ini, ya, ada sebuah kisah, ya, yaitu bagaimana di zaman ulama, ya, itu ada seorang budak, ya, ada seorang budak, ya, yang dia itu ada seorang, ya, pemilik rumah yang sedang menerima tamu atau menjamu tamu. Kemudian dia panggil budaknya, akhirnya budak ini keluar membawa sebuah sup yang panas. Ya, baru mendidih panas sekali. Dia ingin hidangkan untuk tuannya dan juga untuk tamunya. Dalam perjalanan membawa hal tersebut, ya, di jalan dia kepleset oleh karpetnya atau tikarnya, sehingga sup yang dia bawa tumpah ke tuannya. Nah, ini orang marah enggak? Ada orang tiba-tiba jatuh melempar sup panas. Ya, orang serasa langsung emosi. Ya. Tuannya pun seperti itu. Kena sup panas langsung bangun, amarahnya memuncak. Ya. Tapi lihat bagaimana perilaku orang saleh. Ya. Kadang mungkin kita sering melihat terkadang ada orang makan, ya, mungkin cuma misalnya makan ayam goreng kurang sambel, udah marah-marah. Ya. Pesan es kurang dingin udah ngamuk-ngamuk. Ya. Atau kadang perkara yang sepele saja mudah sekali bagi dia untuk marah. Apalagi ke hadapan orang-orang yang mungkin dia bisa marah. Beda kalau di atas. Ya, mungkin dia sedang dijamu misalnya oleh Pak Bupati, ya, misalnya di rumahnya disiapkan ayam bakar. Mungkin kurang matang ayamnya ternyata. Ya silakan dinikmati, dia makan, masya Allah enak. Ya, masya Allah enak. Di mana Pak belinya? Bikinnya gimana? Dicari. Resepnya apa Pak? Padahal nggak enak. Ya, tapi dia nggak bisa marah. Tapi kalau sudah
Nah, istrinya yang masak. Mungkin cuma ada gosong 1 cuil. Bisa masak nggak, Dek? Gosong ini. Masya Allah. Amarahnya diluapkan. Ini juga seorang tuan kepada budaknya. Tentu derajatnya lebih tinggi dibandingkan apa? Budak tersebut. Kemudian dia bangun, dia ingin marah. Budaknya mengatakan gimana? Tunggu tuan itu. Sebelum engkau marah, dengarkan ayat yang mau kubaca. Ya. Bersediakah engkau mendengarkan? Silakan baca. Allah mengatakan, alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidh. Ya. Wal kadhiminal ghaidh adalah mereka yang mau memaafkan padahal dia bisa marah. Ya. Dia mampu menahan amarahnya padahal dia bisa meluapkan. Ya, tuannya gimana akhirnya? Baik, saya tahan amarah saya nggak jadi marah. Tuannya gimana? Belum selesai tuan, belum selesai ayatnya. Baik, lanjutkan. Wal afina anin nas, dan juga memaafkan kepada manusia. Tuannya mendengar, baik, saya nggak jadi marah, saya juga maafkan kesalahan kamu. Belum selesai tuan, silahkan lanjutkan. Ya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Baik, aku tidak jadi marah, aku memaafkan kamu, dan sekarang pergilah, engkau bebas dari perbudakan. Ini ketika apa? Seseorang yang mengetahui bagaimana besarnya balasan dari Allah. Dia langsung mengatakan, aku mengharapkan kebaikan dan cintanya Allah. Dia bebaskan budaknya. Ya, dia tahan amarahnya, dia maafkan. Beda kalau orang sekarang. Ya, bahkan sampai dulu di Indonesia terkenal istilah apa? Senggol bacok. Masya Allah. Baru cuma nyenggol, yang keluar apa? Golok. Ya, tawuran di mana-mana, perang di mana-mana. Hanya karena permasalahan yang sepele. Maka melewatkan atau menyalurkan amarah bukan pada tempatnya, itu hanya akan menimbulkan apa? Keburukan. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan apa? Laisas syadidu bisur'ah, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Ya, bukanlah orang yang kuat itu orang yang perkasa, orang yang jantan itu yang apa? Bisa mengangkat beban berat, bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Tapi mereka yang bisa menahan amarahnya, mereka bisa bersabar, mereka bisa memaklumi saudaranya. Ya, dan ini selalu berkaitan dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Ya, bagaimana terkadang kita harus mendahulukan apa? Husnudzon sama orang lain. Ya. Kadang mungkin kita kesenggol orang lain, kita sudah mau marah, jangan langsung menghina. Ya, Anda tidak punya mata, tidak punya telinga, langsung dicaci maki. Ya. Ternyata apa? Baru tahu mungkin qadarullah orang ini apa? Memang orang buta misalnya. Atau orang ini sedang apa? Ada keperluan atau dia terpleset jatuh. Makanya selalu dalam hal-hal yang tidak kita sukai, kedepankan husnudzon dulu. Kemudian jika memang sudah terjadi, ya dahulukan untuk menahan amarah. Bagaimana caranya? Istighfar. Setiap mendapatkan sesuatu yang tidak suka, astagfirullah, sabar. Jika dia sedang berdiri, maka duduk. Jika dia berjalan, dia berhenti. Jika dia berdiri, dia duduk. Jika duduk pun masih belum hilang, dia apa? Berbaring. Ya. Jika sampai tidak hilang juga, dia ambil wudu. Kemudian perbanyak istighfar. Hilangkan, jangan sampai amarah ini apa? Memuncak kemudian menghilangkan amal-amalan yang sudah dia lakukan. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Inilah yang disebabkan maaf atau memberikan maaf itu lebih berat. Ya. Sangat sulit dilakukan kecuali memang dia sudah melatih hal tersebut.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, dalam surah Al-Fussilat ayat 34 sampai ayat 35. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidaklah suatu perkara yang baik itu sama derajatnya dengan perkara yang buruk. Idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah kejahatan, balaslah kejahatan, balaslah caci makian, hinaan, kezaliman dengan sesuatu yang baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah. Maka jika seandainya antara dirimu dan diri saudaramu ada bibit-bibit permusuhan, karena kalian tidak membalasnya, karena kalian memberikan yang terbaik, apa? Ka'annahu waliyyun hamim. Maka Allah akan jadikan di antara kalian sebuah persaudaraan. Ada orang yang mengejek kita, ada orang yang mencaci kita, tidak kita hiraukan, sudah. Ya, ini justru apa? Kesempatan bagi kita untuk beramal atau mendapatkan pahala. Ya, dalam minta maaf dan memaafkan itu ada kesempatan kita meraih pahala. Jadi kita bilang di awal bahwasannya tidak ada manusia yang sempurna. Ketika dalam rumah tangga istri melakukan kesalahan, ya, maka di sini adalah proses apa? Istri bisa menghapuskan kesalahannya dengan apa? Minta maaf kepada suami. Di sini pun juga kesempatan untuk suami untuk apa? Mendapatkan pahala dengan memaafkan istrinya. Ketika anaknya berbuat salah, kerabatnya, iparnya, neneknya, orang tuanya, ini kesempatan bagi mereka untuk apa? Minta maaf, menghapuskan dosa, dan bagi yang disalahkan, kesempatan bagi dia untuk memaafkan dan meninggikan derajatnya. Ya, ini semua kesempatan-kesempatan yang baik. Jika dimanfaatkan. Terkadang banyak sekali orang-orang yang terkena dengan egonya, sehingga ketika ada yang minta maaf, istrinya minta maaf, anaknya minta maaf, dianya apa? Dengan egonya dia enggan memaafkan. Bahkan terkadang apa? Memberikan syarat-syarat. Mau tak maafkan? Ya, ayo check out Shopee dulu. Masya Allah. Ya. Suaminya juga mau saya maafkan, ya, apalagi dikasih syarat, masakkan saya ini itu dulu. Anaknya mau dimaafkan, ke warung dulu nak, beli ini dulu buat saya. Ya. Kadang karena egonya, sehingga permintaan maaf itu yang hasilnya mendatangkan pahala, justru malah dia sempitkan, hanya mendatangkan apa? Kemanfaatan duniawi saja. Maka mudah memaafkan dan mudahlah dalam meminta maaf. Ya. Setiap orang yang melakukan kesalahan kepada kita, balaslah dengan sesuatu yang baik. Ya, ini kesempatan bagi kita. Justru kalau kita membalasnya dengan sesuatu yang buruk, kita akan mendapatkan dosa. Ya. Walaupun boleh atau tidak membalas sesuatu yang buruk dengan buruk yang lain, boleh. Ya. Ada seseorang yang membunuh saudaranya. Maka boleh nggak dia dibunuh? Boleh. Atau yang kita kenal dengan istilah kisos. Ada orang yang mencuri, boleh nggak dipotong tangannya? Boleh. Tapi siapa yang melakukan? Pemerintah. Itu ketika apa? Mereka sudah melebihi batas. Dahulu di zaman Rasulullah SAW, ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, berapa batasan bagi saya memberikan maaf kepada budak?" Ya, Rasulullah diam. Ya. Kemudian datang lagi. "Ya Rasulullah, berapa batasan saya memberikan maaf kepada budak saya?" Rasulullah nggak jawab lagi. Sampai datang yang ketiga, "Ya Rasulullah, berapa ya kali saya memberikan maaf ya kepada budak saya?" Rasulullah mengatakan 70 kali dalam satu hari. Dalam riwayat yang lain dikatakan sampai budak tersebut
melakukan sesuatu yang melebihi hadnya. Itu apa? Melakukan kesalahan yang dalam Islam itu sudah ada apa? Hukuman-hukuman tertentunya. Seseorang berzina maka dia dirajam, seseorang mencuri maka dipotong, seseorang membunuh maka dia bisa dibunuh. Ya. Ketika dia sudah sampai hadnya, batasan inilah, barulah dia mendapatkan hukuman. Tapi jika masih di bawah hal tersebut, maka berikanlah maaf. Walaupun itu terulang 70 kali dalam satu hari. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itulah sikap kita yang pertama kali. Membalas sesuatu dengan yang lebih baik. Ya, memaafkan. Ya. Dan ini terkadang lebih mudah dilakukan seorang laki-laki. Ya, memaafkan. Itu lebih mudah dilakukan seorang suami. Minta maaf pun juga lebih mudah dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Ya, makanya ada sebuah istilah, ya, orang kalau apa melakukan kesalahan, ya, kemudian dia minta maaf. Ya, ini laki-laki yang gentle, ya, laki-laki yang berani mengakui kesalahannya, bertanggung jawab. Ya. Tapi kalau ada laki-laki yang melakukan kesalahan kemudian dia tidak mengakuinya, maka ini seorang pengecut, ya, orang yang tidak berani. Kemudian ada istilah apa? Seorang laki-laki, ya, atau seorang suami, ya, yang apa? Tidak melakukan kesalahan tapi minta maaf. Ya, itu siapa? Predikat suami-suami itulah. Ya. Betapa banyak terkadang apa? Menahan emosi, amarahnya, sabarnya, ya, kemudian memaafkan. Ada sebuah cerita dalam rumah tangga. Seorang istri yang inisiatif, ya, ngajak suaminya duduk bareng. Ya, ini perlu dilakukan ya oleh setiap keluarga. Duduk bareng, kemudian tanya, kenapa sih dulu nikahkan saya? Kenapa dulu mau sama saya? Apa sih tujuannya? Ya, saling introspeksi diri, kesalahan-kesalahan apa yang sudah diperbuat. Ini istrinya ngajak duduk suaminya, kemudian apa? Ngasih satu kertas ke suaminya. Apa ini deh? Ya, Mas, ya, tuliskan ya kesalahan-kesalahan saya yang kamu nggak suka selama kita berumah tangga. Aku juga akan tuliskan kesalahan-kesalahanmu. Ya, nanti kita saling membenarkan bareng-bareng. Istrinya mengambil satu kertas, kemudian kabur ke dapur. Ya. Akhirnya apa? Istrinya nulis. Banyak sekali. Ya. Ketika datang, ya, suaminya dikasihkan. Ini. Pas dibaca sama suaminya, Masya Allah, astagfirullah. Banyak sekali kesalahan. Tidur ngorok misalnya, makannya banyak, ya, pulang kerja nggak bawa jajan, ya, apa lagi, ya, uang pemasukan kurang, ya, semuanya, ya, kalau mandi nggak bersih, ya, semuanya disebutkan kesalahan-kesalahan suaminya, ya, dia sampai astagfirullah, banyak sekali ini, gimana ini, ya, bahkan mungkin kalau digambarkan gimana, kertasnya sampai turun-turun itu. Saking banyaknya. Tapi apa? Ketika istrinya membuka surat dari suaminya, didapati apa? Kosong. Ya, dia tidak tuliskan satupun kesalahan istrinya. Istrinya bingung. Ya, kemudian bagaimana? Mas, ini kok kertasnya kosong? Salah kertas? Enggak, deh. Ya, aku udah maafkan semua kesalahan. Masya Allah. Ini kira-kira gimana? Ya, hubungan yang tadinya niat ingin perbaiki malah justru tambah mencintai. Istrinya makin segan. Coba kalau suaminya nulis satu aja kesalahan istrinya di situ. Nah, bapak-bapak tahu semua apa yang terjadi. Ya, sudah, insyaallah tidak perlu dijelaskan. Ya, satu saja. Ya, apalagi kalau sama kan, ya sudah makin nggak jelas nanti. Makanya idfa billati hiya ahsan. Ya, balaslah dengan sesuatu yang lebih baik. Ya. Kemudian, ya, Nabi SAW ya bersabda dalam hadis yang lain, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Tidaklah ya sedekah itu akan mengurangi harta.
Wa ma zadallahu 'abdan bi'affin illa izzan. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambah kemuliaan kepada seorang hamba ya bagi yang suka memaafkan. Jadi mereka yang suka memaafkan justru Allah akan tambahkan kemuliaan bagi dirinya. Semakin dia memaafkan, semakin justru kemuliaannya menambah. Ya, dia berani mengakui kesalahan, justru disitulah kemuliaannya akan tampak. Ya, jadi bukan orang-orang yang kabur ya dari kesalahan, bukan orang-orang yang nggak mau memaafkan dengan alasan menjaga wibawa, menjaga harga diri, mereka yang mendapatkan kemuliaan, tidak. Tapi semakin dia memaafkan, semakin dia mengakui kesalahan, terutama di hadapan Allah, ya, maka semakin Allah akan berikan dia kemuliaan. Ya. Kemudian terakhir, wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidaklah ada seorang hamba yang bertawadhu, merendahkan hatinya di hadapan Allah, kecuali Allah akan meninggikan derajatnya di sisinya. Ya. Jadi pertama, kalau ada orang yang berbuat ya atau mencaci maki, menghina kita, balas dengan yang baik. Ya. Balas dengan yang baik. Kemudian mudah dalam memberikan maaf. Ini akan menaikkan derajat kita. Kemudian hadis yang tadi kita sebutkan terkait mereka yang mampu menahan amarahnya, yang mereka akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang terakhir, irhamu turhamu waghfiru yaghfirullahu lakum. Ya. Berkasih sayanglah kalian dan ampunilah atau saling memaafkanlah, maka aku akan mengampuni kalian. Ya, jadi dalam minta maaf, dalam memaafkan, ya, keutamaannya banyak sekali. Ya, Allah akan memberikan kepada kita atau mempererat persaudaraan di antara kita. Kemudian Allah akan menambah kemuliaan bagi diri kita. Kemudian kita mendapatkan ridha Allah serta ampunannya. Ya. Kalau Allah saja Sang Maha Pengampun, kita sudah sebutkan hadisnya sebelumnya. Ada hamba yang datang ke hadapan Allah dengan dosa sebesar bumi, tanpa dia melakukan kesyirikan, maka Allah akan datangkan untuknya apa? Sebesar bumi itu juga maafnya. Allah ya, yang maha mengampuni, maha memaafkan, yang maha memiliki segalanya, maha kaya, maha paling agung, paling mulia, tidak ada zat yang bisa melebihi dirinya, itu saja mau memaafkan hambanya. Bagaimana dengan seorang hamba dengan hamba yang lain? Ya, yang mungkin perbedaannya hanya sedikit saja. Tentu haruslah bisa lebih memaafkan. Inilah kemuliaan Allah, kesucian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, itulah dasar dari maaf ataupun memaafkan. Ya. Hal ini pula kita tutup insyaallah ya dengan kisah yang ada atau yang diturunkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, di mana saat itu terjadi fitnah ya atau ya, bagaimana kejadian tersebut menimpa anak beliau yaitu Aisyah. Ya, ceritanya sangat panjang sekali. Intinya bagaimana ya Aisyah dituduh berzina dengan seorang sahabat. Ya. Yang menyebarkan siapa? Abdullah bin Salul, ya, pimpinan kaum munafik. Ya. Semua kota di Madinah saat itu gempar dengan kejadian ifki ini. Aisyah telah berzina. Bahkan Rasulullah pun diam. Karena apa? Tidak mengetahui kejadian tersebut. Ya. Rasulullah menunggu datangnya wahyu. Ya. Tapi dalam berita-berita tersebut, ya, ada beberapa orang-orang yang menjadi tokoh utama, atau ada beberapa orang-orang yang gemar menyebarkan berita-berita ini.
Ya, di antara mereka adalah saudara atau saudari iparnya Rasulullah sendiri, yaitu saudari dari Zainab binti Jahash. Ya. Saudarinya menyebarkan fitnah tersebut, menyebarkan berita-berita yang tidak tahu kejelasan tersebut terkait Aisyah. Ya. Tapi ketika Rasulullah bertanya kepada Zainab, ya, bagaimana pendapatmu tentang kisah ini atau tentang berita ini? Zainab mengatakan apa? Ya Rasulullah, aku tidak ingin mengotori lisanku dan amalanku. Sesungguhnya aku tidak mendapatkan dari Aisyah kecuali dia terbebas dari hal ini dan dia adalah seorang wanita solihah yang baik. Sampai Aisyah mengatakan gimana? Sesungguhnya ya, aku telah diselamatkan oleh sainganku sendiri. Ya, karena Aisyah dan Zainab ini bersaing dalam kecantikan dan dalam pelayanannya kepada Rasulullah. Di sisi lain ada sahabat yang lain yang bernama Mistah. Ya, Mistah ini masih kerabatnya Aisyah, masih saudaranya Abu Bakar. Ini orang yang apa? Miskin, tapi juga termasuk orang yang soleh. Tapi karena hasutan syaitan, dia ikut menyebarkan berita-berita ini. Ini Mistah ini orang yang soleh tapi miskin. Dan Abu Bakar itu adalah orang yang gemar membantu bahkan dermawan. Sehingga setiap bulan Abu Bakar itu selalu memberikan hartanya kepada Mistah. Ya, tunjangan-tunjangan kepada Mistah supaya dia bisa hidup. Dia bantu terus. Bahkan dari semenjak kecil sampai dia masuk Islam, sampai akhirnya dia sudah dewasa, selalu diberikan bantuan-bantuan. Tapi ternyata apa? Mistah ini menjadi orang terdepan yang menyebarkan berita tadi. Bayangkan bagaimana? Ya, kita bantu orang lain, ya, kita keluarkan harta kita, banyak yang sudah kita keluarkan untuk dia, tapi apa? Dia nusuk kita dari belakang. Ya. Bahkan kepada anaknya sendiri. Sampai akhirnya Abu Bakar mengatakan gimana? Ketika dia mengetahui Mistah ini menyebarkan berita, dia mengatakan, demi Allah, aku tidak akan lagi mau membantumu. Ya, aku tidak akan lagi memberikan nafkah bantuan kepadamu. Ya. Ini orang sudah diberikan bantuan, gak terima kasih, malah menyebarkan burukan. Ya, selalu seperti itu. Akhirnya apa? Dia bersumpah seperti itu. Kita lihat, ya. Tadi kita lihat sebelumnya, wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka yang menahan amarahnya, mereka yang memaafkan, ya, maka Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya. Abu Bakar yang dalam keadaan marahnya tersebut turun satu ayat kepada Rasulullah untuk beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur, ya, ayat ke-22. Wala ya'tali ulil fadli minkum was-sa'a ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan yang Allah titipkan padanya harta, kelebihan kemanfaatan dan kelapangan, ya, bersumpah, ya, bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan kepada kerabatnya atau kepada orang-orang miskin, ya, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, tadi kita lihat Abu Bakar sampai bersumpah, aku tidak akan lagi membantumu. Tapi apa? Langsung turun. Mereka yang Allah berikan kemudahan, kelapangan, hendaknya janganlah bersumpah untuk meninggalkan kerabat-kerabatnya, untuk menghentikan bantuan-bantuan kepada saudara-saudaranya, kepada orang-orang miskin. Ya. Kemudian Allah mengatakan, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Perbuatan yang sudah dilakukan saudaranya, maafkan, terima, itu semua sudah menjadi takdir dari Allah. Dan Allah mengatakan lagi,
apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Ya, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ketika ayat tersebut dibacakan ke Abu Bakar, Abu Bakar langsung menyatakan, demi Allah, aku ingin mendapatkan ampunanmu ya Allah. Ya, tadi Allah mengatakan, apakah ya engkau tidak suka jika aku mengampunimu? Langsung ganti, demi Allah, ya, aku sangat ingin mendapatkan ampunanmu ya Allah. Kemudian apa? Dia langsung datang ke Mistah lagi. Abu Bakar langsung datang ke Mistah lagi, memberikan lagi bantuannya. Yang sebelumnya sudah dia cabut, dia berikan lagi. Kemudian dia mengatakan apa? Demi Allah, aku akan terus memberikan bantuanku ini kepadamu, ya, selamanya. Ya, sumpah yang sebelumnya dia hilangkan, kemudian dia langsung ganti. Dia memaafkan, bahkan menjamin selamanya akan membantu Mistah ini. Lihat bagaimana para ulama dan sahabat tadi, ya, kisah-kisah yang sudah kita bawakan. Ketika datang ayat dibacakan perintahnya, maka mereka langsung bersegera mendatangi hal tersebut. Ya, inilah ciri khas seorang muslim, memberi maaf, ya, dan juga memaafkan, memudahkan urusan kaum muslim. Padahal perkaranya berat sekali. Ya, siapa yang tidak marah ketika ada keluarganya yang difitnah berzina, ya, atau bahkan difitnah melakukan keburukan kekejian? Tapi bagaimana dalam memberikan maaf itu terdapat manfaat yang lebih besar, manfaat yang lebih baik, ya, bahkan bisa mempererat hubungan di antara semua muslim. Maka ketika hubungan kita dengan Allah baik, hendaknya kita juga menjaga hubungan kita dengan manusia. Inilah yang dikategorikan sebagai akhlak mulia. Nah, insyaallah ini pembahasan kita, ya, masih panjang sebenarnya terkait pembahasan maaf, meminta maaf, memaafkan. Intinya segala suatu perbuatan baik jangan sampai kita remehkan. Kita kerjakan, kita maksimalkan, dan kita usahakan semaksimal kita, dan mudahkan orang lain dalam setiap urusannya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.